Pada tanggal 2 September 2003, Lynette van der Soet terbangun dan segera menyadari bahwa putrinya, Justin, maupun truknya tidak ada di rumah. Ia berasumsi Justin sedang nongkrong dengan teman-temannya atau pacarnya. Dia tahu kalau putrinya sangat gemar menghabiskan waktu bersama teman laki-lakinya dan bersama pacarnya juga. Dia tidak curiga pada saat itu dan menganggap putrinya sedang bercocok tanam dengan pacarnya dan tak dapat diganggu. Namun pada sore hari, Lynette menerima telepon dari pacar Justin, Daniel Bezemer. Ia menelepon untuk menanyakan apakah ia tahu di mana Justin berada, yang membuat Lynette khawatir karena ia berasumsi putrinya sedang goyang eskalator bersamanya. Lynette segera menelepon suaminya, Don, putri sulungnya, Christine, dan teman wanita ataupun para teman pria Justin, hanya untuk menanyakan keberadaan Justin, tetapi tidak ada yang mendengar kabar darinya. Hal ini membuat Lynette panik dan ia beserta suaminya memutuskan untuk pergi ke polisi dan melaporkan putri mereka yang bernama Justin hilang. Sebenarnya laporan orang hilang sebelum 72 jam bisa dikatakan tidak dapat diproses, karena biasanya mereka yang hilang bisa saja pergi goyang eskalator di lain tempat dengan orang baru dan sedang kehabisan baterai HP. Hal seperti ini sering terjadi dan mengecewakan laporan polisi. Akan tetapi, orang tua Justin meyakinkan polisi hanya karena insting. Mereka menyatakan Justin sedang tak baik-baik saja. Walaupun mereka sempat setuju dengan polisi yang kemungkinan Justin menemukan lelaki yang lebih besar dan kuat di jalan hingga pulang lebih lambat dari yang seharusnya, akan tetapi mereka mendesak polisi untuk segera bergerak dan mengetahui kabar Justin secepat mungkin. Pertama, polisi mewawancari Christine karena dialah orang terakhir yang mendengar kabar dari Justin. Christine dan Justin sedang menelepon malam sebelumnya dan Christine mengaku mereka sedang membicarakan hal-hal sehari-hari dan tidak menyebutkan hal-hal yang mengkhawatirkan, palingan hanya hunting lelaki besar dan kuat serta panjang seperti hobinya, yang memang sejak dulu walau secara diam-diam. Selanjutnya, mereka mewawancarai Daniel. Dia mengatakan telah mengunjungi rumah Justin malam sebelumnya untuk goyang eskalator brutal kesukaan mereka, dan kemudian berhenti di kedai 7-Eleven untuk membeli soda. Daniel memberitahu polisi bahwa dia juga telah mencari Justin di kantor dokter tempat Justin bekerja. Mereka juga menghabiskan waktu untuk mewawancarai Brandon Fernandez, teman sekamar Daniel. Brandon memberitahu mereka bahwa dia dan Daniel sendirian di apartemen mereka pada malam tanggal 2 dan tidak pergi kemanapun. Pada tanggal 3 September, polisi menemukan truk Justin di tempat parkir mobil beberapa mil dari rumahnya. Tidak ada catatan atau kunci yang tertinggal di truk. Ketika orang tua Justin mengadakan acara peringatan di tempat parkir mobil, polisi melihat orang asing yang sedang jogging dan merokok di dekatnya. Polisi mengetahui siapa pria itu dan dia menjelaskan bagaimana dia juga kehilangan putrinya. Dia mengatakan bahwa dia meninggalkan plakat di tempat parkir mobil sebagai bentuk dukungan untuk Justin dan sebagai kenangan untuk putrinya yang bernasib sama seperti Justin. Sekarang, dia secara resmi dianggap bukan tersangka. Sudah hampir 2 minggu berlalu hingga Justin menghilang dan polisi tidak memiliki petunjuk mengenai keberadaannya. Para investigator berbicara dengan teman-teman Justin lagi dan menemukan bahwa ia dan pacarnya memiliki hubungan yang sulit, walaupun semua kesulitan bisa diselesaikan dengan goyang eskalator brutal sesuai kesukaan mereka, tapi yang namanya hubungan sulit bisa menjadi potensi untuk digali. Teman-temannya memberitahu mereka bahwa Justin sedang berbicara dengan pria lain yang ditemuinya selama liburan musim semi di Florida, dan kemungkinan mereka menjalankan goyang eskalator brutal yang sepertinya membuat pacar Justin cemburu. Para investigator hanya diberitahu bahwa namanya adalah Dave dan bertugas di Angkatan Laut, tetapi ia dan Justin memutuskan semua kontak pada bulan Agustus. Akan tetapi, ia juga ditetapkan sebagai tersangka. Para investigator mulai percaya bahwa hubungan asmara Justin selama hubungannya yang lain dapat membuat Daniel marah. Mereka menemukan bahwa Daniel tahu pacarnya berselingkuh dengan brutal dan mencari batang yang jauh lebih besar dan kuat. Dan hal ini menempatkan Daniel dalam posisi yang lebih kritis serta emosinya meledak-ledak ketika ia tahu pacarnya lebih suka dengan pria tangguh lainnya. Dan sepertinya pria itu bukan hanya satu orang, melainkan sangat banyak secara berjemaah. Dan hal ini membuat Daniel merasa sangat direndahkan. Setelah menyelidiki lebih dalam sejarah Brandon, mereka menemukan bahwa ia menggunakan teknologi untuk keuntungannya sendiri dan meretas catatan sekolah untuk mengubah nilainya menjadi sangat baik, walau sebenarnya otaknya tak sampai. Polisi memutuskan untuk mewawancarai Daniel lagi dan membawa serta seorang profiler FBI. Brandon menceritakan kisah yang sama kepada polisi dan agen FBI tentang dirinya dan teman sekamarnya yang tinggal di apartemen mereka, hingga ia ditanyai pertanyaan, "Apakah Anda melihat seseorang meninggal?" Polisi menunjukkan rekaman percakapan telepon Daniel yang menyuruh Brandon untuk menghindari polisi dan tak perlu meladeni polisi. Brandon memberitahu polisi bahwa Daniel sangat marah mendengar Justin berbicara dengan orang baru, terlebih Justin selalu bersedia untuk diajak goyang eskalator gratisan. Yang penting ukurannya sesuai dan tenaganya yang kuat. Jadi, Brandon meminta Daniel untuk menyadap teleponnya sehingga mereka dapat mendengar setiap panggilan telepon di antara Justin dan banyak pria lainnya yang isinya selalu jam rutinan untuk menjalankan
menyaksikan goyang eskalator berjemaah. Brandon mengatakan kepada polisi bahwa Daniel percaya Justin hanya miliknya, dan akibat selingkuh brutal oleh Justin ini sekarang dia perlu dihukum. Dia mengaku bahwa dia dan Daniel membuat rencana untuk menemui Justin di tempat parkir. Justin naik mobil Brandon bersama Daniel. Brandon mengatakan bahwa dia dan Daniel memutar mixtape dan akan memutar bagian-bagian panggilan teleponnya di sela-sela lagu, dan hal ini memicu terjadinya pertengkaran di antara keduanya sampai mereka tiba di daerah hutan. Justin yang terlanjur terbongkar perselingkuhannya itu dengan tak ragu mengatakan bahwa Daniel lemah dan rudalnya sudah tak layak ukurannya karena banyak yang besar dan kuat hingga berasa ke lambung dan nyetrum ke ubun-ubun. Tentu pernyataan itu membuat Daniel makin gelap mata. Brandon mengatakan setelah dia memarkir mobilnya di suatu tempat, dia berjalan pergi dan mendengar teriakan. Ketika dia kembali, dia melihat Justin tergeletak di tanah dengan taser atau alat setrum di dekatnya. Dia mengatakan keduanya menggali kuburan untuk menguburnya dan menuangkan tar di atas tubuhnya agar pembusukannya lebih mudah. Mereka menutupi tubuhnya dengan tanah dan kasur yang ada di daerah itu dan pergi. Karena Brandon baru saja mengakui bahwa dia adalah bagian dari kejahatan ini, dia membuat kesepakatan dengan polisi bahwa dia akan menunjukkan kepada mereka di mana mayatnya berada. Brandon membawa polisi ke tempat Justin dimakamkan dan mereka menemukan jasadnya tertutup zat seperti tar. Melalui otopsi, para penyelidik mengetahui bahwa Justin dicekik dan menemukan tanah di perutnya, membuktikan bahwa dia masih hidup saat dikubur dengan tanah tertelan hingga ke perutnya. Baik Daniel maupun Brandon diberikan kesepakatan pembelaan yang juga diterima oleh keluarga Van der Sloot. Daniel dijatuhi hukuman 25 tahun penjara seumur hidup sementara Brandon dijatuhi hukuman 15 tahun penjara seumur hidup.